Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman yang dialami oleh ketiga orang pemuda. Ketiga orang pemuda ini awalnya hanya iseng. Mereka datang ke sebuah tempat untuk meminta nomor togel. Tapi menurut warga di sekitar tempat itu merupakan tempat yang sangat angker. Hingga akhirnya mereka bertiga mendapatkan sebuah nomor togel melalui mimpi, tetapi dengan syarat mereka harus menyiapkan sate gagak, yang kemudian berujung mereka bertiga dihantui oleh sosok genderuwo yang mendiami tempat itu. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini diawali oleh seorang pemuda, sebut saja Putra. Putra yang waktu itu masih merantau di ibu kota. Dia dihubungi oleh salah satu temannya, sebut saja Nanda. Nanda berpesan, seandainya nanti di Jakarta ada yang jual burung gagak, tolong belikan aku burung gagak pakai uangmu dulu. Nanti jika pulang dan bawa burung gagak itu, uangmu aku ganti. Putra yang mendapatkan pesan seperti itu sempat bingung, burung gagak, untuk apa burung itu? Namun karena itu pesan dari temannya yang berada di kampung, mau tidak mau Putra berusaha mencari burung gagak itu di pasar hewan, sampai berkeliling di sekitar Jakarta mencari tempat yang menjual burung itu. Sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya Putra menemukan penjual burung gagak. Burung gagak yang dijual itu harganya kisaran 250.000 per ekornya. Harganya mahal juga ya, kukira nggak ada 100.000, pikir Putra. Namun karena itu amanah dari temannya, mau tidak mau Putra harus mengeluarkan uang tabungannya untuk membeli seekor burung gagak. Setelah dia dapatkan burung itu, tidak langsung dibawa pulang ke kampung, tapi dirawat di kontrakannya selama beberapa hari, sampai waktu libur tiba. Setiap harinya diberi makan dan minum, dirawat selayaknya milik sendiri sampai 4 hari lamanya. Setelah hari libur tiba, waktu itu hari Sabtu dan Minggu, Putra langsung siap-siap untuk pulang kampung dengan membawa burung gagak pesanannya Nanda. Dia menggunakan jasa ojek untuk mengantarkannya ke terminal kota. Putra yang pulang menggunakan bus antar kota hanya memakan waktu 3,5 jam untuk sampai di kampung halamannya. Penumpang bus yang duduk bersebelahan dengan Putra sempat heran karena yang dibawanya ini seekor burung gagak. Dengan membawa burung gagak itu, Putra tak langsung pulang ke rumahnya, namun dia menemui Nanda untuk mengantarkan pesanannya. Setelah burung itu diserahkan ke Nanda, burung ini memangnya untuk apa? Aneh sekali, beli kok burung gagak, kayak nggak ada burung yang lain. Kamu tinggal ikuti saja nanti, nggak usah protes. Kamu kan ini sudah dapat burungnya. Gimana kalau nanti malam burung ini kita sembelih, terus kita sajikan ke salah satu tempat yang katanya di sana itu keramat, dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Disajikan gimana? Kamu nggak usah macam-macam. Duh, kamu nggak usah aneh-aneh deh. Apa kamu nggak takut kenapa-napa? Urusan kayak gitu, urusan nanti. Yang penting kita sajikan sate gagak dulu di tempat keramat itu. Putra tak habis pikir dengan apa yang disampaikan Nanda. Burung gagak kok disate? Kakaknya Nanda yang waktu itu ikut dengannya, ia mendukung keinginan Nanda untuk menyajikan sate gagak itu, dikarenakan mitos yang beredar kalau ada salah satu tempat keramat yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang jika menyajikan sate gagak di malam hari. Ayolah, kamu ikut kita saja, mumpung kamu pulang kampung. Putra yang terus-menerus dirayu Nanda dan kakaknya, akhirnya pun Putra mengiyakan ajakan Nanda dan kakaknya untuk menyembelih dan menyajikan sate gagak itu. Sore harinya, burung gagak itu disembelih dan dipotong, dibuat beberapa tusuk sate. Sampai singkat ceritanya, kira-kira jam 8 malam, Putra, Nanda, dan kakaknya pergi ke satu tempat yang sudah disepakati, yaitu di bawah pohon besar yang katanya itu tempat keramat. Setelah sampai, 3 tusuk sate gagak itu ditaruh di bawah pohon sembari mengucapkan kalimat-kalimat permintaan. Nanda yang mengucapkan,
Siapapun penunggu di sini, saya minta nomor togel yang bakal keluar hari esok. Putra yang mendengar permintaan Nanda yang diucapkan dengan lantang itu sempat kaget. Nomor togel. Putra yang masih mencerna apa yang dikatakan Nanda dan kakaknya. Semua ucapan itu terasa berputar-putar di otaknya, sampai akhirnya Putra tersadar. Astagfirullah, apa maksud kalian? Kamu diem aja, Put. Kalian datang ke tempat keramat ini hanya untuk meminta nomor togel? Tanya Putra. Sudah, diam. Semoga kita dapat nomor togel, ujar kakaknya Nanda. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat permintaan, Nanda yang melihat sekeliling pohon besar itu, tiba-tiba hembusan angin malam itu sangat terasa. Bulu kuduknya pun sampai berdiri saat menghadap ke pohon besar itu. Sosok bayangan hitam dengan sorot mata merah menyala muncul secara tiba-tiba di hadapannya Nanda. Nanda yang tepat berada di depan pohon itu langsung menghampiri Putra yang berada di parkiran motor dan langsung menepuk pundak Putra. Putra, apaan sih, Nan? Itu lihat, coba kamu lihat di balik pohon itu. Saat Putra ini mengarahkan penglihatannya ke balik pohon besar itu, dilihat secara seksama, keduanya melihat dari bawah ke atas, semakin tinggi, sampai ke atas itu ada sinar merah yang menyala. Saat dua sinar merah itu menyorot mereka dengan tajam dan keluar dengan wujud aslinya yang sangat besar dan menyeramkan, sontak saja mereka lari terbirit-birit dengan wajah ketakutannya. Sementara kakaknya Nanda yang keluar dari toilet secara spontan pun ikut lari meninggalkan tempat itu. Dan dua sepeda motor mereka dengan nafas yang tersengal-sengal sampai mereka berhenti di depan musola yang letaknya jauh dari pohon keramat itu. Nafas yang memburu dengan kaki yang diselonjorkan sembari beristirahat sampai mereka tersadar. Motornya di mana? Tanya Nanda ke kakaknya. Ya masih di sana. Ya udah sana ambil, aku tunggu di sini. Loh kok saya? Kamu aja sana, lagian kenapa lari-lari? Tanya kakaknya Nanda. Tadi itu, tepat di belakang pohon besar itu, ada sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu seperti genderuwo, dengan tubuh yang sangat besar. Gimana aku gak lari coba? Jangan ngawur kamu. Aku gak ngawur. Kalau gak percaya, tanya itu si Putra. Sudahlah, jangan ribut. Ini masalah motor gimana? Siapa yang mau mengambilnya? Mereka yang saling tunjuk-menunjuk sampai jam 10 malam perdebatan itu tak kunjung usai. Sampai akhirnya mereka memutuskan mereka bersama-sama ke tempat di mana motor mereka berada. Dengan mengendap-endap dan langkah pelan, tatapan mata Nanda sama Putra juga kakaknya tidak mau mengarah ke pohon keramat itu karena takut sosok itu akan muncul kembali. Setelah dirasa aman, mereka bertiga langsung bergegas menaiki motor dan meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, tapi mereka singgah ke musola yang dekat dengan rumahnya Nanda. Hampir jam 12 malam, mereka membicarakan tentang sosok genderuwo yang mereka lihat di balik pohon keramat itu. Sampai akhirnya mereka menyepakati untuk tidur di musola. Saat mereka tertidur, tubuh Nanda yang tidak bisa diam ke kiri ke kanan seperti orang yang sedang mimpi buruk karena tidurnya ini sangat gelisah. Dan iya benar, Nanda memimpikan sosok genderuwo yang datang dengan mengucapkan, "Kamu akan kukasih 4 angka, tapi dengan syarat kamu harus memberikan 3 ekor burung gagak yang setiap burungnya itu harus dibagi 7 tusuk sate yang nantinya berjumlah 21 tusuk. Dan kamu akan jadi orang kaya secara mendadak." Nanda yang memimpikan sosok genderuwo itu membuatnya langsung terbangun dengan nafas yang memburu. Ia tak menyangka sosok itu ternyata masuk ke mimpinya. Saat itu juga Nanda langsung membangunkan Putra dan juga kakaknya. Bangun, ada apa sih? Aku baru saja mimpi ketemu genderuwo. Sosok itu minta 3 ekor burung gagak yang dipotong dan setiap 1 ekornya ini dibuat 7 tusuk sate agar jumlah keseluruhannya 21 tusuk sate gagak. Harus diserahkan di bawah pohon keramat yang tadi kita kunjungi.
dan aku dikasih 4 nomor togel yang harus dipasang besok malam, dan aku akan jadi orang kaya secara mendadak. Bener gendruwo itu ngasih 4 nomor? Iya bener. Berapa nomornya? Nomornya itu seperti angka yang tadi disebutkan, tapi kita harus menyerahkan sate gagak itu terlebih dahulu sebelum pasang nomor togel. Yang benar aja, dapat dari mana burung gagak itu? Sedangkan satu ekornya itu harganya kisaran 250.000. Tapi mana ada di kampung ini yang jual burung gagak? Imbuh Putra. Karena Putra sendiri sewaktu di Jakarta cari burung gagak itu susahnya setengah mati, dia harus keliling di sekitaran Jakarta dulu baru nemu penjual burung gagak. Udahlah, gak usah dipikirin, gak usah dikasih aja lah. Burung gagak harganya mahal juga. Sudahlah, gak usah dibikin pusing, ungkap kakaknya Nanda. Tapi aku penasaran, ujar Nanda. Gini aja, coba besok kita lihat nomor itu muncul apa ndak. Kamu jangan masang dulu. Singkat cerita, besok paginya Putra sama Nanda itu masih kepikiran tentang sosok gendruwo itu dan bingung antara mau pasang nomor atau tidak, sampai matahari tak terlihat lagi dan digantikan oleh sinar rembulan. 3 ekor burung gagak itu tidak didapatkan. Memang niatnya sudah tidak mau membeli, jadi mereka pun tak masalah. Nah, pas jam 11 malam, waktu pembukaan nomor togel, mereka itu mendengar kabar kalau nomor yang dikasih oleh sosok gendruwo itu benar-benar keluar 4 angka sekaligus. Mereka ini antara percaya dan tidak, dan juga khawatir. Seandainya pasang, pasti kita akan kaya secara mendadak. Tapi bisa jadi kita mengalami musibah. Apa jangan-jangan kita bertiga yang akan dijadikan sate oleh sosok gendruwo itu? Ujar Nanda. Mungkin saja akan dijadikan tumbal sama gendruwo itu, karena gendruwo itu sudah ngasih 4 angka. Seandainya kamu tadi masang nomor togel, mungkin saja kamu kena imbasnya, kata Putra. Pikiran-pikiran buruk pun menghantui mereka. Singkat ceritanya, nomor yang tidak dibocorkan ke siapapun itu keluar dengan nilai fantastis, membuat Putra penasaran dan coba menanyakan ke kakeknya yang sekaligus seorang praktisi di desanya. Putra menceritakan semua kejadian yang dialaminya bersama Nanda dan kakaknya. Kalau yang dilakukannya kemarin malam itu, dia naruh 3 tusuk sate gagak. Terus malam harinya Nanda didatangi sosok gendruwo lewat mimpinya dengan memberikan 4 angka, tapi ada syarat yang harus dilakukannya. Syarat itu adalah Nanda ataupun kita bertiga harus menyajikan 3 ekor burung gagak yang nantinya dijadikan sate sejumlah 21 tusuk sate gagak. Maksud mimpi itu sebenarnya apa kek? Terus nomornya kok langsung keluar itu bagaimana? Kalau seandainya nomor togel yang dikasih sosok gaib yang berwujud gendruwo itu ditaruhkan atau dipasang oleh kalian bertiga, kemungkinan besar Nanda ataupun kalian bertiga akan menjadi tumbal sosok gendruwo itu, dikarenakan kalian sudah mendapatkan kekayaan dari gendruwo itu melalui nomor togel. Sosok gendruwo itu sudah menyebutkan apa yang dia inginkan, berupa 3 ekor burung gagak kan? Dan 3 ekor burung gagak itu adalah pertanda kalau yang diminta itu 3 orang, yaitu kamu, Nanda, dan kakaknya. Syukurlah kalian semua ini tidak masang ataupun taruhan nomor togel tadi. Sekalipun nomor itu tidak jadi keluar dan kalian akan menyajikan sate gagak ke pohon besar itu, jika ada apa-apa, kakek tidak akan ikut campur dan tidak akan membantu kalian sedikit pun. Setelah Putra mendapatkan informasi dari kakeknya, akhirnya paham maksud dari sosok gendruwo itu. Namun 3 bulan kemarin ada orang yang datang ke pohon keramat tersebut. Memang dia dapatkan undian nomor togel sebesar 150 juta. Tapi baru beberapa hari menggunakan uang tersebut, orang itu mengalami kecelakaan. Dan bukan hanya si pemasangnya saja yang mengalami musibah, tapi anak istrinya pun mengalami sakit-sakitan yang sampai beberapa bulan ini belum bisa disembuhkan. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu datang saja ke orang itu. Antara percaya dan tidak dengan apa yang dikatakan kakeknya,
Putra mengajak Nanda untuk datang ke rumah orang itu untuk memastikan dan membenarkan cerita kakeknya kalau ada orang yang mendapatkan undian togel di pohon keramat tersebut dengan mendapatkan uang sampai 150 juta. Tapi orang itu langsung mengalami musibah dan juga anak istrinya mengidap penyakit yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Setelah sampai di rumah orang itu, sebut saja Tony menceritakan awal mula dia mendapatkan nomor togel. Dia melakukan hal yang sama seperti Putra dan juga Nanda. Tony bahkan menyiapkan burung gagak yang masih hidup dan 12 tusuk sate burung gagak demi mendapatkan nomor togel dari penunggu pohon keramat itu, karena dia waktu itu sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tak butuh waktu lama, Tony pun akhirnya mendapatkan 3 pasang nomor yang akan keluar besok malamnya. Dengan perasaan yang senang tanpa memikirkan dampaknya, Tony memasang 3 nomor itu. Apa yang diharapkan dan apa yang dikatakan sosok genderuwo itu benar. Tony mendapatkan uang sebesar 150 juta. Dengan rasa bangganya, uang itu diberikan ke anak dan istrinya untuk membeli kebutuhan keluarga. Namun, saat Tony ini akan berangkat kerja, dia mengalami kecelakaan sampai kakinya lumpuh dan hanya bisa berbaring di atas ranjangnya. Mata yang sudah sayu dengan mulut yang menganga. Untuk bicara pun harus pelan-pelan, kata demi kata. Sementara kondisi anak istrinya pun tak jauh berbeda dengan Tony. Mereka mengalami sakit di bagian lehernya. Setiap malamnya ini, rasa sakit di leher tidak bisa ditahan lagi. Hanya air mata yang mereka keluarkan. Untuk bicara pun mereka tak sanggup. Sudah diperiksakan ke beberapa dokter, tapi hasilnya nihil. Sama sekali tidak ada perubahan. Tony yang melihat keadaan anak istrinya yang kesakitan, dia pun hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Sampai singkat ceritanya, Putra dan Nanda membawa kakeknya Putra ke rumahnya Tony untuk menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Namun kakeknya Putra ini berujar, "Ya, ini akibatnya. Kalian menyajikan sate gagak dengan permintaan-permintaannya, termasuk meminta nomor. Nyawa kalian ini sudah jadi taruhan, tinggal menunggu waktu saja. Nyawa mereka akan diambil oleh sosok genderuwo dan akan dijadikan budak bangsa mereka. Kita yang ada di sini sebaiknya berdoa, bacakan surat Yasin sebanyak-banyaknya agar mereka tidak lagi merasakan sakitnya disiksa oleh bangsa jin." Karena anak dan istrinya Tony ini sudah siap untuk disembelih, makanya lehernya ini terasa sakit. Putra dan Nanda dan beberapa warga yang ada di rumah Tony sangat terkejut mendengarnya. Tak menyangka siksaan sosok genderuwo di pohon keramat itu tidak main-main, apalagi sudah menyajikan sate gagak lagi. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terus terdengar sampai keadaan Tony, istri dan anaknya ini meronta-ronta dengan teriakan kesakitan, nafas yang sudah tersengal-sengal, sampai mereka bertiga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putra, Nanda, dan juga kakaknya sangat-sangat bersyukur mereka tidak jadi memasang nomor togel yang diberikan sosok genderuwo itu. Mereka yang melihat Tony dan keluarganya yang sangat kesakitan dan akhirnya meninggal dunia pun sangat ketakutan. Alhamdulillah mereka masih diberi kesempatan untuk berubah menuju jalan yang lebih baik, dan mereka bertiga sudah tidak mau lagi menyajikan sate gagak ataupun menyajikan hal lain yang berhubungan dengan tempat-tempat keramat. Mereka takut akan mengalami hal yang sama seperti Tony dan keluarganya yang memakan uang dari bantuan setan. Bagi siapapun itu yang sedang kesulitan dalam masalah perekonomian, janganlah kalian melakukan hal seperti itu. Iblis akan memberikan kalian kekayaan dan iblis pun akan memberikan kalian siksaan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.